Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada negara yang kaya raya banget, sementara negara lain kayaknya terjebak dalam kemiskinan terus-menerus? Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh, ini adalah teka-teki besar dalam ekonomi. Dan hari ini, kita akan coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Para ekonom udah lama banget pusing mikirin pertanyaan ini. Tapi ternyata jawabannya mungkin tersembunyi di masalah yang kita semua kenal. Coba deh bayangin, kamu dan teman-temanmu terpisah di kota asing dan gak ada yang bawa ponsel. Kalian semua pengen banget ketemuan, tapi gimana caranya? Nah, percaya atau enggak, dilema sederhana ini justru memegang kunci buat ngerti kenapa pembangunan suatu negara bisa macet. Oke, mari kita mulai investigasinya. Pembangunan ekonomi itu ternyata nggak terjadi gitu aja. Prosesnya rumit dan ada banyak banget rintangan yang harus dilewati. Nah, ini dia petunjuk besar pertama kita. Namanya kegagalan koordinasi. Ini adalah ide kunci banget buat memahami kenapa kemajuan bisa mandek. Padahal sebenarnya semua orang pengennya sama. Kondisi jadi lebih baik. Gini deh intinya. Bayangin sebuah situasi di mana semua orang bakal untung kalau mereka bisa bergerak bareng. Tapi, karena nggak ada yang ngasih komando atau ngatur gerakannya, akhirnya semua orang malah terjebak di situasi yang lebih buruk. Rugi semua deh. Ingatkan cerita teman-teman kita yang terpisah di Buenos Aires? Semuanya mau ketemu, itu tujuan utamanya. Tapi karena nggak ada koordinasi, yang satu nunggu di kafe, yang satu lagi di alun-alun, yang lain entah di mana. Hasilnya, mereka nggak akan pernah ketemu. Nah, inilah gambaran persis dari kegagalan koordinasi dalam skala ekonomi sebuah negara. Tapi tunggu dulu, ini penting banget. Jangan samakan ini dengan dilema tahanan atau prisoner's dilemma ya. Di dilema tahanan itu, ada godaan buat curang atau berkhianat demi keuntungan sendiri. Tapi di sini, di masalah koordinasi kita, nggak ada yang mau curang. Semua orang tujuannya sama. Masalahnya cuma satu, mereka nggak bisa sinkron aja. Sekarang, yuk kita lihat gimana jebakan koordinasi ini bekerja dalam skala yang wow, raksasa, yaitu industrialisasi. Konsep ini dikenal sebagai teori dorongan besar atau big push. Logikanya begini, bayangin ada satu pabrik modern buka. Keren kan? Pabrik ini bayar upah karyawannya lebih tinggi. Tapi masalahnya, para karyawan ini kan nggak mungkin ngehabisin semua gajinya cuma buat beli produk dari pabrik itu aja. Mereka juga butuh beli makanan, pakaian, perabotan, dan lain-lain. Akhirnya, pabrik modern yang sendirian itu kekurangan pelanggan dan bangkrut. Tapi, nah ini kuncinya. Gimana kalau ratusan pabrik modern buka secara bersamaan? Karyawan pabrik sepatu jadi bisa beli baju, karyawan pabrik baju jadi bisa beli perabotan, dan seterusnya. Mereka saling menciptakan pasar untuk satu sama lain. Semuanya jadi sukses karena mereka bergerak serempak. Itulah dorongan besar. Petunjuk kita selanjutnya datang dari tempat yang sama sekali nggak disangka-sangka. Bencana pesawat ulang-alik Challenger. Dari tragedi ini kita belajar prinsip baru yang super penting. Ternyata, masalahnya bukan cuma apakah semua pihak berkoordinasi, tapi juga soal seberapa bagus kualitas dari koordinasi itu. Teori ini namanya teori O-ring, diambil dari nama segel karet kecil yang gagal dan jadi penyebab meledaknya Challenger. Idenya gini, dalam produksi modern yang rumit, kualitas itu sifatnya perkalian, bukan penambahan. Artinya, satu aja komponen yang kualitasnya jelek atau bahkan nol, itu bisa bikin seluruh produk yang harganya miliaran, jadi nggak ada nilainya sama sekali. Hancur total. Yuk, kita coba hitung-hitungan dikit, bayangin sebuah produk punya 3 bagian. Kalau kualitas tiap bagian cuma 50% atau 0,5, maka nilai akhir produknya adalah 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5. Hasilnya cuma 0,125. Kecil banget. Kualitas yang cukup oke di tiap tahap ternyata menghasilkan produk akhir yang nilainya rendah banget. Tapi, coba lihat apa yang terjadi kalau kita tingkatkan kualitas tiap bagian jadi 90% atau 0,9. Nilai akhirnya jadi 0,9 dikali 0,9 dikali 0,9. Hasilnya 0,729, melonjak drastis, hampir 6 kali lipat. Nah, ini dia kuncinya. Fenomena ini menjelaskan kenapa para pekerja terampil suka bekerja bareng pekerja terampil lainnya. Ini juga yang menjelaskan kenapa kesenjangan antar negara bisa begitu besar. Negara kaya terjebak dalam siklus kualitas tinggi yang saling menguatkan, sementara negara miskin terjebak di siklus kualitas rendah. Oke, jadi sekarang kita udah punya petunjuk utamanya, kegagalan koordinasi, baik dari segi skala maupun kualitas. Terus, gimana cara kita memecahkan kasus ini untuk negara tertentu? Nah, kita butuh semacam alat detektif untuk menemukan masalah spesifiknya.
Alat itu namanya diagnostik pertumbuhan. Idenya sederhana banget kok. Setiap negara itu punya kendala yang paling mengikat yang unik. Anggap aja kayak sumbatan utama di pipa air. Tugas kita adalah menemukan sumbatan itu, karena solusi satu negara belum tentu cocok buat negara lain. Prosesnya tuh mirip kayak pohon keputusan seorang detektif. Kita mulai dari pertanyaan besar. Apa sih masalah utamanya? Apakah karena investasi di sini nggak menguntungkan, atau karena biaya modalnya yang kemahalan? Tergantung jawabannya, kita lanjut ke cabang berikutnya. Oh, kalau nggak menguntungkan itu karena infrastrukturnya jelek, atau jangan-jangan karena korupsi. Selangkah demi selangkah, kita telusuri jejaknya, sampai ketemu biang kerok utamanya. Dan hasilnya di dunia nyata, ternyata beda-beda banget buat tiap negara. Di El Salvador, kendalanya adalah kurangnya inovasi industri baru. Di Brazil, masalahnya ternyata biaya pinjaman yang super tinggi. Sementara di Republik Dominika, sumbatannya adalah kurangnya infrastruktur buat pariwisata. 3 negara, 3 masalah yang benar-benar unik, dan pastinya butuh 3 solusi yang beda total. Jadi, pada akhirnya, keluar dari jebakan pembangunan itu bukan tentang mencari satu solusi ajaib yang bisa dipakai semua negara. Ini lebih mirip kayak kerjaan detektif, melakukan investigasi yang cermat untuk menemukan dan memperbaiki satu kendala unik yang menahan sebuah negara. Pertanyaannya bukan lagi apa sih yang berhasil, tapi lebih ke apa yang bakal berhasil di sini dan saat ini.